Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Pemirsa, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Pemirsa, saat ini kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis tersebut. Iran pastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan juga provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara Iran mengecam dengan rencana Amerika Serikat kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی‌ها که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the... Has to be. I'm not going to let them charge. Anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has total control. We have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging.
Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Kebakaran hutan terjadi di Amerika Serikat dan merambat hingga ke pemukiman warga di ibu kota Washington. Petugas pemadam kebakaran di Spokane County, Washington, berjibaku memadamkan api yang menyambar permukiman warga akibat kebakaran hutan yang meluas. Menurut pihak berwenang, lebih dari 700 bangunan telah hancur dan lebih dari 8.000 hektar lahan terbakar sejak kebakaran melanda Fairview dan Old Trail Spokane Sabtu lalu. Kebakaran juga membuat 65.000 orang dievakuasi di seluruh Spokane County. Kebakaran juga melanda hutan East Evans Creek di Jackson County, Oregon. Petugas pemadam berusaha mengendalikan kobaran api yang melahap hutan dengan mengerahkan personil darat serta pesawat pemadam. Kebakaran hutan juga melanda beberapa negara bagian di bagian barat Amerika Serikat, termasuk California, Idaho, Montana, dan Washington. Sementara itu di Yunani, petugas pemadam kebakaran telah berhasil mengendalikan kebakaran hutan di wilayah Attika Barat. Meski api berhasil dikendalikan, namun sejumlah titik api masih nampak berkobar. Kebakaran hutan Attika Barat sendiri menghanguskan lebih dari 10.000 hektar lahan pedesaan. Kebakaran juga merusak sedikitnya 100 rumah dan bangunan rusak serta memaksa lebih dari 1.000 warga dievakuasi. Tim pemadam kebakaran pun terus berjuang memadamkan kobaran api dari titik api yang masih muncul guna mencegah ancaman kebakaran yang lebih besar di tengah suhu panas yang meningkat. Pemirsa, usai 3 tahun tertimbun reruntuhan, 112 jenazah korban serangan Israel di Gaza akhirnya dimakamkan. Pemakaman dilakukan usai proses evakuasi panjang selama 136 jam. Warga Gaza berduka menyiapkan pemakaman massal bagi 112 jenazah korban serangan militer Israel. Jenazah martir tersebut berasal dari keluarga Abu Daria dan Al-Hasaineh dan akan dimakamkan di lingkungan Al-Sabro di kota Gaza. Barisan jenazah terlihat berjejer rapi, berselimutkan bendera Palestina dengan disematkannya foto masing-masing korban. Selama hampir 3 tahun, para korban tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan usai proses evakuasi panjang yang dilakukan selama 136 jam.